Jaringan nirkabel atau lebih dikenal dengan Wi-Fi banyak memiliki kelebihan jika dibandingkan dengan jaringan dengan media kabel atau wired, terutama jika ditinjau dari sisi efisiensi desain jaringan serta efektivitas jangkauan akses penggunaannya. Namun di sisi lain, teknologi nirkabel juga memiliki kelemahan jika dibandingkan dengan jaringan kabel. Kelemahan jaringan nirkabel secara umum dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu kelemahan pada konfigurasi dan kelemahan pada jenis inskripsi yang digunakan. Salah satu contoh penyebab kelemahan pada konfigurasi adalah kecenderungan administrator yang menerapkan konfigurasi default dari fasilitas atau tools yang disediakan oleh vendor perangkat tersebut. Yang pertama, kelemahan nirkabel pada lapisan fisik (physical layer). Wi-Fi menggunakan gelombang radio pada frekuensi milik umum yang bersifat bebas digunakan oleh semua kalangan dengan batasan-batasan tertentu. Setiap Wi-Fi memiliki area jangkauan tertentu tergantung power dan antena yang digunakan. Tidak mudah melakukan pembatasan area yang dijangkau pada Wi-Fi. Hal ini menyebabkan berbagai dimungkinkan terjadi aktivitas antara lain. A. Interaction atau penyadapan. Penyadapan sangat mudah dilakukan dan sudah tidak asing lagi bagi para hacker. Berbagai tools dengan mudah diperoleh di internet. Berbagai teknik kriptografi dapat dibongkar menggunakan tools-tools tersebut. Dan B. Injection atau injeksi. Pada saat transmisi melalui radio dimungkinkan dilakukan injection karena berbagai kelemahan pada cara kerja Wi-Fi di mana tidak ada proses validasi siapa yang sedang terhubung atau siapa yang memutuskan koneksi saat itu. C. Jamming. Jamming sangat dimungkinkan terjadi baik disengaja maupun tidak disengaja karena ketidaktahuan pengguna wireless tersebut. Pengaturan penggunaan kanal frekuensi merupakan keharusan agar jamming dapat diminimalisir. Jamming terjadi karena frekuensi yang digunakan cukup sempit sehingga penggunaan kembali channel sulit dilakukan pada area yang pada jaringan nirkabelnya. D. Locating mobile node. Dengan berbagai software, setiap orang mampu melakukan wireless seat survey dan mendapatkan informasi posisi letak setiap Wi-Fi dan beragam konfigurasi masing-masing. Hal ini dapat dilakukan dengan peralatan sederhana seperti PDA atau laptop dengan didukung GPS sebagai penanda posisi. E. Access control. Dalam membangun jaringan nirkabel perlu didesain agar dapat memisahkan node atau host yang dapat dipercaya dan host yang tidak dapat dipercaya, sehingga diperlukan akses kontrol yang baik. F. Hijacking serangan MITM atau man in the middle yang dapat terjadi pada nirkabel karena berbagai kelemahan protokol tersebut sehingga memungkinkan terjadinya hijacking atau pengambil alihan komunikasi yang sedang terjadi dan melakukan pencurian atau modifikasi informasi. Dan yang kedua, kelemahan pada lapisan MAC atau data layer. Pada lapisan ini terdapat kelemahan yakni jika sudah terlalu banyak node atau klien yang menggunakan channel yang sama dan terhubung pada IP yang sama, maka bandwidth yang mampu dilewatkan akan menurun. Selain itu, MAC address sangat mudah di-spoofing, ditiru atau diduplikasi, membuat banyak permasalahan keamanan. Lapisan data atau MAC juga digunakan dalam autentikasi dalam implementasi keamanan Wi-Fi berbasis pada sendiri ya. Yang ketiga, aspek gangguan sinyal jaringan nirkabel. Dalam daerah Fresnel Zone tidak boleh ada pengganggu sinyal. Fresnel Zone dibuat beberapa lapis. Jika terdapat halangan di wilayah Fresnel Zone, maka performansi jaringan nirkabel akan terganggu. Beberapa efek yang akan terjadi diantaranya adalah A. Reflection atau refleksi. Gelombang yang menabrak merambat menjauhi bidang datar dan rata yang ditabrak. Multipath fading akan terjadi jika gelombang yang datang secara langsung menyatu di penerima dengan gelombang pantulan yang juga datang tapi dengan fase yang berbeda. B. Refraction atau refraksi atau shattering. Gelombang yang menabrak merambat melalui bidang yang dapat memutarkan shattering pada sudut tertentu. Pada frekuensi di bawah 10 GHz, kita tidak terlalu banyak terganggu oleh hujan lebat, awan, kabut, dan sebagainya. Peradaban pada 2,4 GHz pada hujan pada sendirilah kalian. C. Diffraction atau difraksi. Gelombang yang menabrak melewati halangan obstacle dan masuk ke daerah bayangan.
Penggunaan jaringan nirkabel dalam kehidupan sehari-hari meliputi penggunaan Wi-Fi, Bluetooth, dan inframerah. Namun banyak dari kita yang masih belum mengetahui cara memperbaiki masalah yang sering dialami oleh jaringan nirkabel. Berikut 4 kesalahan pada jaringan nirkabel beserta cara perbaikannya. 1. Jaringan lambat. Pernahkah Anda menggunakan Wi-Fi di tempat umum atau kantor? Tiba-tiba koneksi menjadi lambat. Hal tersebut terjadi karena jumlah pengguna sangat banyak, terutama pada jam-jam sibuk. Untuk menangkal hal tersebut, kita dapat membatasi bandwidth yang diterima oleh setiap user dengan menggunakan bandwidth management. Kedua, lupa password. Password memiliki peran vital dalam jaringan wireless, karena dengannya kita dapat membatasi pengguna yang dapat terhubung pada jaringan kita. Namun, pernahkah Anda kelupaan password? Jika iya, lakukan presetan modem atau access point ke pengaturan semula, sehingga kita dapat mengatur password baru lagi. Ketiga, lupa mengatur IP address. IP address merupakan suatu alamat pada komputer agar komputer dapat terhubung satu sama lain. IP address terbagi atas DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol dan static. Jika kita menggunakan jaringan internet, maka ada baiknya kita menggunakan DHCP agar IP address yang kita terima tidak terjadi tabrakan atau collision dengan komputer lain. Sedangkan jika kita menggunakan jaringan attach atau pre-topper, maka ada baiknya kita menggunakan IP address static agar IP address kita berada satu kelas yang sama dengan komputer lainnya. 4. Sinyal lemah. Sinyal lemah merupakan hal yang paling tidak diharapkan. Hal ini terjadi akibat banyak faktor. A. Ramainya pengguna. Hal ini menjadi kendala bagi para pengguna jaringan terbuka, karena dengan ramainya pengguna, maka akan membuat jaringan dan sinyal melemah. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan hotspot tambahan yang dapat mengcover jumlah pengguna yang melebihi batas. B. Berada jauh dari hotspot. Jarak merupakan hal yang mempengaruhi tingkat device, laptop, atau smartphone dalam menjangkau sinyal access point. Oleh karena itu, untuk menghindari hal tersebut, kita bisa mencoba untuk memilih tempat duduk yang berada di dekat access point. C. Wireless Network Adapter Tradisable. Pernahkah Anda melihat tanda silang pada logo jaringan laptop Anda, padahal Anda berada pada lokasi yang memiliki akses ke internet? Hal ini terjadi karena Anda mendisable wireless network adapter secara sengaja maupun tidak sengaja pada laptop Anda. Agar laptop Anda dapat mendeteksi jaringan yang ada, maka Anda harus menenablekan wireless network adapter. Poin D. Lupa membayar tagihan bulanan. Poin terakhir ini merupakan masalah klasik yang sering terjadi pada akhir bulan. Walaupun ini bukan masalah teknis, tapi kalau hal ini terjadi akan membuat kita tidak dapat terkoneksi ke internet dalam waktu yang tidak dapat diketahui, atau sampai kita membayar tagihan. Tips untuk membantu menyempurnakan jaringan nirkabel Anda. 1. Pilih lokasi pusat. Lokasi pusat menyediakan cakupan sinyal terbaik di seluruh gedung Anda. Untuk struktur 2 sampai cerita, jika router atau titik akses Anda berada di lantai pertama, tempatkan router atau titik akses tertinggi di rak untuk menyediakan sinyal yang lebih kuat untuk perangkat di lantai 2. 2. Pindahkan router Anda dari lantai. Dinding, lantai, dan objek logam bisa mengganggu dan melemahkan sinyal nirkabel router Anda. Temukan router Anda untuk menghindari jenis penghalang sebagai mungkin. 3. Ganti antena router Anda. Antena router biasanya omnidireksional, artinya mereka menyiarkan di semua arah. Jadi jika Anda meletakkan router di dekat dinding luar, Anda akhirnya menyiarkan separuh sinyal nirkabel Anda ke dunia luar. Namun banyak router yang dilengkapi dengan antena yang dapat dilepas. Jika Anda mengganti antena omnidireksional dengan antena gain tinggi, Anda bisa mengarahkan sinyal nirkabel router ke arah yang Anda inginkan. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Meskipun saya tahu tidak ada yang memperhatikan, tetapi tidak apa-apa.